Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian surat dalam komunikasi bisnis secara lengkap, mulai dari tahap awal hingga tahap akhir. Nah, dalam dunia bisnis, komunikasi tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui tahapan yang terstruktur menggunakan surat resmi. Hal ini bertujuan agar setiap proses kerjasama dapat berjalan dengan jelas, terdokumentasi, dan juga profesional. Nah, sebelum kita masuk ke dalam suratnya, yuk kita cari tahu tentang apa sih korespondensi dinas itu. Nah, korespondensi dinas adalah kegiatan surat menyurat resmi yang dilakukan oleh suatu instansi, organisasi, ataupun lembaga dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi kedinasannya. Nah, secara sederhana, korespondensi dinas mencakup proses membuat surat resmi, mengirim surat, menerima surat, mencatat, dan juga mengarsipkan surat. Nah, yang saya pelajari ada 8 jenis-jenis surat dinas. Yang pertama ada surat perkenalan perusahaan, yang kedua surat permintaan penawaran, yang ketiga surat penawaran, yang keempat surat pesanan, yang kelima surat konfirmasi pesanan, yang keenam surat pemberitahuan pengiriman barang, yang ketujuh surat pengaduan atau komplain, yang kedelapan surat penagihan pembayaran. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam suratnya. Yang pertama itu ada surat perkenalan perusahaan. Nah, surat perkenalan perusahaan ini adalah surat resmi yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk memperkenalkan identitas, bidang usaha, serta layanan yang dimiliki kepada pihak lain. Tujuan dari surat ini adalah untuk membuka peluang kerjasama dan menjalin hubungan bisnis yang saling menguntungkan. Dalam contoh ini, PT Lita Digital Edukasi memperkenalkan perusahaannya kepada Universitas Negeri Medan dan menawarkan kerjasama di bidang percetakan serta perlengkapan perkantoran. Nah, di PPT yang saya buat ini, saya memasukkan contoh surat perkenalan perusahaan, yang dimana spesifikasinya adalah adanya kop surat sebagai identitas perusahaan. Lalu ada tanggal pembuatan surat, nomor surat sebagai arsip, perihal yang menjelaskan tujuan surat, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat berupa perkenalan perusahaan dan tujuan kerjasama, penutup serta tanda tangan pengirim sebagai bentuk pengesahan. Nah, di surat ini saya memakai format full block style atau bentuk lurus penuh, yang dimana format surat ini semua bagian surat ditulis rata kiri, tanpa adanya paragraf yang menjarak ke dalam. Bentuk ini paling sederhana dan banyak digunakan dalam surat resmi modern. Nah, yang kedua itu ada surat permintaan penawaran. Nah, di dalam surat ini adalah surat resmi yang dibuat oleh suatu instansi atau perusahaan untuk meminta informasi penawaran dari pihak lain terkait barang atau jasa yang dibutuhkan. Nah, tujuan dari surat ini adalah untuk memperoleh informasi rinci seperti harga, spesifikasi produk, serta ketentuan kerjasama sebelum mengambil keputusan. Nah, dalam contoh ini, saya mengambil Universitas Negeri Medan meminta PT Lita Digital Edukasi untuk mengirimkan penawaran resmi terkait layanan percetakan dan perlengkapan perkantoran. Dari PPT yang saya buat, saya mencantumkan contoh suratnya yang spesifikasinya terdiri dari kop surat, instansi, tanggal surat, lampiran, perihal permintaan penawaran, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat yang berisi permintaan rincian harga, spesifikasi, sistem pembayaran, serta estimasi waktu pengerjaan. Selain itu, biasanya juga dicantumkan waktu pengiriman penawaran, penutup, dan tanda tangan. Nah, di dalam surat ini saya memakai style block style, yang dimana itu artinya bentuk lurus. Block style itu adalah bentuk surat yang hampir sama dengan full block style, tetapi bagian tanggal dan penutup atau tanda tangan biasanya diletakkan di sebelah kanan, sementara bagian lain tetap di sebelah kiri atau tetap rata kiri. Yang ketiga itu ada surat penawaran, yang dimana surat ini surat resmi yang berisi rincian harga barang atau jasa yang ditawarkan kepada pihak lain. Nah, lengkap dengan spesifikasi dan juga ketentuan yang berlaku. Dalam surat ini, PT Lita Digital Edukasi menyampaikan
penawaran untuk beberapa kebutuhan seperti modul perkuliahan, buku panduan mahasiswa, spanduk kegiatan, serta paket alat tulis kantor atau ATK. Nah, setiap item dilengkapi dengan spesifikasi, jumlah pesanan, harga satuan, dan total biaya, sehingga memudahkan pihak universitas dalam melakukan pertimbangan. Nah, contoh yang saya ambil dan saya masukkan ke dalam PPT, itu juga ada spesifikasinya, meliputi adanya kop surat perusahaan, tanggal, nomor surat, lampiran, perihal penawaran, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, serta rincian penawaran dalam bentuk tabel yang berisi nama barang atau jasa spesifikasi, jumlah, harga satuan, dan total harga. Selain itu, terdapat ketentuan seperti sistem pembayaran, estimasi pengerjaan, dan juga masa berlaku penawaran. Nah, kemudian diakhiri dengan penutup dan juga tanda tangan. Nah, dalam contoh surat yang saya masuk PPT, itu memakai full block style atau bentuk lurus penuh, seperti surat yang pertama tadi. Nah, surat ini bentuk surat yang seluruh komponennya rata kiri tanpa pengecualian, termasuk paragraf dan juga isi surat. Nah, yang keempat itu ada surat pesanan barang, yang dimana surat ini adalah surat resmi yang digunakan untuk memesan barang atau jasa setelah adanya kesepakatan dari penawaran yang telah diberikan. Nah, dalam surat ini, Universitas Negeri Medan menyampaikan pesanan beberapa produk seperti modul perkuliahan, buku panduan mahasiswa, serta paket ATK atau alat tulis kantor. Setiap pesanan disertai dengan spesifikasi, jumlah, dan harga yang telah disepakati sebelumnya. Seperti sebelumnya juga, saya juga meletakkan contoh suratnya. Nah, ada juga spesifikasinya, yaitu kop surat, tanggal, nomor surat, perihal pesanan barang, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat yang berisi daftar pesanan lengkap dengan spesifikasi, jumlah, dan harga yang disepakati. Selain itu, terdapat juga ketentuan pembayaran dan waktu pengerjaan, penutupan, serta tanda tangan pengirim. Nah, di surat ini saya menggunakan style indented style atau bentuk belekuk. Nah, yang kelima itu ada surat konfirmasi pesanan. Nah, surat ini merupakan surat resmi yang digunakan untuk menyatakan bahwa pesanan yang diterima telah disetujui dan siap diproses sesuai dengan permintaan. Nah, dalam contoh surat ini, PT Lita Digital Edukasi menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Selain itu, perusahaan juga menegaskan bahwa seluruh pesanan telah diterima dan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi dan jumlah yang telah disepakati. Contoh yang di dalam PPT sama seperti sebelumnya spesifikasinya, yaitu ada kop surat, tanggal, nomor surat, perihal konfirmasi pesanan, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat berupa pernyataan bahwa pesanan telah diterima dan disetujui, rincian barang yang akan diproses, ketentuan produksi, estimasi waktu pengerjaan, serta penutup, dan juga tanda tangan. Nah, di surat ini saya memakai format hanging paragraph style atau bentuk paragraf menggantung, yang dimana bentuk surat ini baris pertama paragraf ditulis rata kiri, sedangkan baris berikutnya dalam paragraf tersebut menjorok ke dalam. Nah, yang keenam itu ada surat pemberitahuan pengiriman barang, yang dimana surat ini adalah surat resmi yang dibuat oleh pihak penjual atau perusahaan untuk memberitahukan kepada pihak pembeli bahwa barang yang dipesan telah diproses dan dikirim sesuai dengan pesanan yang telah disepakati. Nah, surat ini berisi informasi mengenai waktu pengiriman, jenis dan jumlah barang, serta detail lain yang berkaitan dengan proses pengiriman, sehingga pihak penerima mengetahui status pesanan dan dapat mempersiapkan penerimaan barang tersebut. Nah, saya meletakkan contoh suratnya, yang dimana spesifikasinya seperti surat-surat sebelumnya. Ada kop surat, tanggal surat, nomor surat, perihal, dan juga alamat tujuan,
isi surat yang berisi informasi pengiriman seperti tanggal pengirim, metode pengiriman, serta rincian barang yang dikirim. Nah, selain itu, terdapat ketentuan tambahan seperti batas waktu pembayaran, informasi rekening, dan ketentuan klaim atau retur, kemudian penutup dan juga tanda tangan. Nah, format yang saya pakai yaitu full block style, yang dimana itu adalah bentuk lurus penuh yang semua bagian surat itu rata kiri tanpa indentasi apapun. Nah, yang ketujuh itu ada surat pengaduan atau complaint, yang dimana surat ini adalah surat resmi yang dibuat oleh suatu instansi atau pihak untuk menyampaikan keluhan atau ketidakpuasan terhadap pelayanan atau barang yang diterima. Nah, surat ini bertujuan agar pihak yang dituju mengetahui permasalahan yang terjadi dan dapat segera memberikan tanggapan atau solusi yang sesuai. Contoh surat yang saya letakkan di PP itu sama seperti sebelumnya. Ada kop surat instansi, nomor dan tanggal surat, perihal pengaduan, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat yang menjelaskan latar belakang masalah, rincian kendala seperti keterlambatan atau ketidaksesuaian barang, serta dampak yang ditimbulkan. Selain itu, terdapat permintaan solusi, penutup, dan juga tanda tangan sebagai pengesahan. Format yang saya pakai dalam surat ini yaitu semi-block style atau bentuk setengah lurus. Nah, bentuk surat ini mirip dengan block style, namun memiliki ciri awal paragraf menjorok ke dalam, sementara bagian lain seperti alamat tetap di kiri. Surat ke-8 atau surat yang terakhir itu adalah surat penagihan pembayaran, yang dimana surat ini adalah surat resmi yang dikirim oleh suatu perusahaan kepada pihak lain untuk mengingatkan atau menagih kewajiban pembayaran yang belum diselesaikannya. Nah, surat ini biasanya dibuat berdasarkan transaksi sebelumnya, seperti pembelian barang atau jasa, dan bertujuan agar pihak yang bersangkutan segera melakukan pelunasan sesuai kesepakatan. Nah, contoh yang saya buat spesifikasinya seperti sebelum-sebelumnya juga, yaitu meliputi kop surat, tanggal, nomor surat, perihal penagihan pembayaran, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat yang menjelaskan dasar penagihan seperti transaksi sebelumnya, jumlah tagihan yang harus dibayarkan, serta informasi bahwa pembayaran belum dilakukan. Nah, selain itu terdapat permintaan pembayaran secara sopan namun tegas, metode pembayaran seperti transaksi rekening, dan juga penutup serta tanda tangan. Format yang saya pakai dalam contoh surat penagihan pembayaran ini adalah hanging paragraph style, yang dimana bentuk lurus menggantung, dan juga paragraf isi menggunakan format menggantung, baris kedua menjarak ke dalam, tetapi susunan bagian surat lainnya tetap seperti full block style. Dari seluruh rangkaian surat tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi bisnis dilakukan secara bertahap dan sistematis. Mulai dari perkenalan, permintaan penawaran, penawaran harga, pemesanan, konfirmasi, pengiriman, pengaduan, hingga penagihan pembayaran. Setiap surat memiliki fungsi yang saling berkaitan dan saling penting dalam menjaga kerjasama agar tetap jelas, tertib, dan juga profesional. Nah, dengan adanya surat-surat tersebut, setiap proses bisnis dapat terdokumentasi dengan baik, sehingga minimalkan kesalahan dan meningkatkan kepercayaan antara kedua belah pihak. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. See you.